Ya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini berbeda. Saya pengen berbicara tentang hal yang kemarin ada yang tanya kepada saya, Om, ini kok COVID tidak selesai-selesai dan malah ketemu mutasi baru, varian baru gitu ya. Itu apa sebabnya sih sebenarnya ya? Saya mau memberi gambaran sederhana. Jadi mengapa para ahli menemukan banyak varian mutasi dari COVID yang terus ya. Jadi kalau ingat pelajaran di SMP ya, SMP IPA atau kalau di SMA ada di SMA jurusan IPA biologi, ada penjelasannya sederhana sebenarnya. Virus yang pada dasarnya basicnya ada RNA ini, mutasi ini adalah sesuatu yang biasa. Ya, kalau saya menyebutnya mutasinya virus RNA termasuk mutasinya COVID ini, itu survival mode-nya virus. Jadi ketika virus itu, ingat dulu, baca dulu ya. Virus itu bermutasi ketika dia mencari inang baru. Dari inang satu ke inang yang lain, berpindah ke inang yang di situ terjadi mutasi. Umumnya memang mutasi berdampak negatif terhadap si virus ini, tetapi ada beberapa kasus, sedikit kasus yang ternyata malah memperkuat kualitas dari virus, termasuk salah satunya varian Delta yang kemarin. Ternyata ketika mutasi malah menjadikan dia menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, gampangannya, jadi kalau kok bisa terjadi mutasi virus ini, itu tadi loh ya, itu hal yang umum bagi virus. Nah, kalau ada yang perlu dipersalahkan, ya kita, inangnya SARS-CoV-2 itu kan manusia. Jadi saya ambil contoh begini. Nih, oke. Kita beri nama ini Tante Genji. Iya, Tante Genji ya. Tante Genji ini terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Jadi dia positif COVID-19, tetapi tidak bergejala. Nggak tahu gitu loh ya. Nggak tahu kalau dia terinfeksi oleh COVID-19. Virusnya ada di dalam tubuhnya. Oke. Lalu dia kemana-mana tanpa masker gitu ya. Lalu ketika dia berbicara atau mengeluarkan, yaitu ya droplet itu ya, ini virusnya SARS-CoV-2 ini pindah tempat ya, gini loh, ini pindah tempat ke inang yang lain. Nah, ini terjadi mutasi gitu loh, mesti terjadi mutasi. Nah, masalahnya kalau dia SARS-CoV-2 ini berpindah tempat dan masih hidup, maka mutasinya ini berpindah ke orang lain. Semakin banyak perpindahan terjadi, semakin banyak mutasi gitu loh ya. Contoh kedua, siapa tadi? Tante Genji ya. OTG, tidak mau pakai masker. Lalu ya, kasus berikutnya, Pak D Segawon. Pak D Segawon juga terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Dia positif COVID-19, bergejala batuk, pilek gitu, tapi tidak mau tes. Kemana-mana ya biasa saja tanpa masker gitu ya. Lalu batuk, bersin gitu. Akhirnya itu tadi sama kasusnya. SARS-CoV-2 pindah tempat. Ketika dia berpindah inang, ketika dia berpindah inang itu terjadi mutasi. Alfa, beta, omega, delta gitu. Mu, sekarang yang mu itu yang lebih berbahaya karena dikhawatirkan mempokili. Dia bisa lebih cerdik dari kekebalan yang terbentuk oleh vaksin. Itu jadi masalah nanti ya. Itu loh, Pak D Segawon terinfeksi positif, tidak mau tes, kemana-mana batuk pilek, ya udah nggak pakai masker. Ini dia salah lagi kita.
Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasi? Ada namanya ini. Oh, sudah tidak bunyi. Oh, masih bunyi. Oke, cukup. Namanya Om Bedes. Om Bedes ini sama seperti Tante Genjik tadi. Ya, sama seperti Tante Genjik. Terinfeksi SARS-CoV-2 positif. Tidak tahu kalau positif sebenarnya karena tanpa gejala. Tapi kemana-mana. Jadi intinya siapa tadi nama siapa? Om Bedes ya. Om Bedes ini intinya dia tidak tahu, tidak bergejala, tidak batuk, tidak bersin. Ini berbahaya sebenarnya ya. Seperti kasusnya Tante Genjik tadi, berbahaya. Karena kalau menurut penelitiannya di Australia itu, yang varian Delta itu bahkan tanpa gejala, tanpa bersin, tanpa batuk tertular. Jadi saya menyebutnya COVID-19 ini sudah airborne. Jadi dalam waktu ya Pak disebut apa? 3 sampai 15 detik tanpa berbicara itu bisa menularkan. Bedanya adalah Om Bedes ini kemana-mana pakai masker. Oke, jadi ketika dia punya SARS-CoV-2 di dalam tubuhnya, karena dia kemana-mana pakai masker, ketika SARS-CoV-2 mau pindah tempat, ketika dia berbicara, ketika ada dompet gitu ya, ketika Om Bedes ini omong-omong atau kemana gitu, SARS-CoV-2 tidak bisa keluar. Akhirnya setelah 10 sampai 14 hari matilah SARS-CoV-2 di dalam tubuhnya, tidak punya kesempatan untuk keluar, tertahan oleh masker. Jadinya SARS-CoV-2 mati di dalam inang ini. Dia sehat, dia tidak menularkan dan tidak menimbulkan mutasi varian baru dari SARS-CoV-2. Maka sudah ada banyak varian yang berbahaya ya. Kita mau jadi seperti apa? Golongannya Tante Genjik, golongannya Pak D Segawon, atau jangan-jangan Om Bedes lebih pintar daripada kita. So, kalau mau segera selesai gitu ya, ini tidak akan selesai kalau variannya mutasi muncul terus-menerus dan itu menguntungkan si virus gitu loh. Cara mengatasinya bagaimana? Ini loh paling mudah. Kemarin saya ketemu seorang dokter, dia bilang sudahlah, paling ampuh itu tetap masker. Itu sudah menjamin kita gitu. Meskipun tidak 100% ya, tapi seorang dokter sampai berkata seperti itu artinya gitu loh ya. Apalagi kalau itu tadi, kalau benar saya menyebutkan varian Delta itu bahkan tanpa omong, karena penelitian terbaru ya, varian Delta itu menular sebelum bergejala. Nah, jadi tidak perlu bersin, tidak perlu batuk, sudah menular. Itu varian Delta. Varian Mu yang baru saja beberapa hari ini muncul, kalau benar dia bisa mengakali kekebalan tubuh kita yang diciptakan oleh vaksin, itu jauh lebih baik. Artinya begini loh, kalau apa namanya, varian Mu ini, katakan kita punya kekebalan dari vaksin, varian Mu ini bisa mengakali gitu loh. Mengakali artinya kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita tidak mengenali varian Mu sebagai musuh. Akhirnya menyebar semakin jauh, akhirnya ya sudah, tidak selesai ini gitu ya. Ini masker loh. Saya kemarin bertanya-tanya, jangan-jangan varian Delta itu menyebar gara-gara kami ini yang sudah divaksin gitu ya. Kami ini sudah divaksin tapi tidak mau pakai masker. Karena berpikir, oh sudah divaksin, sudah divaksin tidak akan tertular, sudah divaksin tidak akan menular. Salah total. Ketika kita divaksin, vaksin COVID-19 baik tahap 1, 2 ataupun nanti sampai pada boosternya,
itu tidak membuat kita kebal terhadap COVID-19. Kita masih bisa tertular dan masih bisa menular. Maka saya mengusulkan sebenarnya sebelum divaksin, buat fakta integritas. Bahkan kalau sudah divaksin, fakta integritasnya punya tetap menegakkan protokol kesehatan, tetap pakai masker gitu loh. Wah, banyak teman-teman saya berpikir, oh sudah divaksin gitu. Lalu akhirnya makan, ngobrol, masker ditarik, susah bubar itu. Sekali lagi, masuk golongannya Pak Desgawon, masuk golongannya Tante Genji, atau jangan kalah pintar dengan Om Bedes. Tetap protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun yang mengalir, lalu batasi mobilitas, hindari kerumunan. Ketemu di lain kesempatan. Salam dari Om Bedes, Tante Genji yang ngeyelan, dan Pak Desgawon yang egois.